wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ketua DKM yang dirahmati Allah, syukran jazakallah khairan jaza sudah mengizinkan Riza Muhammad hadir di masjid yang indah ini, dan pagi yang mubarak ini saya dihadirkan menjumpai hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Bapak sehat? Alhamdulillah. Kok lemes jawab alhamdulillah ya. Bapak sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Selama ini cuma nonton gue di TV. Sekarang langsung melihat aslinya. Dan ternyata jadi seperti yang asli. Masya Allah. Para alim, tokoh masyarakat, ustadz dan ustazah, asatidz asatizah, bapak ibu, masya Allah. Mari selalu bersemangat untuk memperbaiki diri. Tidak ada tempat yang membahagiakan kita kecuali rajin mendekatkan diri kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Satu kunci yang akan kita cari pagi ini, bahagia. Apakah ibu cukup bahagia? Alhamdulillah. Halo. Apakah Anda saat ini bahagia? Bahagia. Atau pura-pura bahagia? The real of happiness, bahagia yang sesungguhnya dalam perspektif Quran dan hadis adalah jiwa-jiwa yang menenangkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada 3 jiwa. Yang pertama ammarah bisu, yang suka membawa emosi pada keburukan. Lawwamah, jiwa yang dibenci Allah karena sering berbuat maksiat dan dosa. Yang ketiga mutmainnah, ini yang diharapkan, jiwa yang tenang. Ibu tidur? Ibu ini kira-kira jiwanya mutmainnah atau mut-mutan? Nah, kira-kira jiwanya ini kadang-kadang bahagia, kadang-kadang mencengkelkan. Kita berharap mutmainnah. Lalu siapakah pemilik mutmainnah? Siapakah yang berjiwa mutmainnah? Ini dia jawabannya. Wali Allah. Wali Allah itu tenang, Pak. Tolong bedakan, Pak, wali Allah yang memiliki kemampuan-kemampuan di luar wali Allah. Sebab ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah, ada yang namanya ilmu magic, perdukunan, dan ada yang namanya kebohongan dari kemampuan. Seringkali ibu ketukar tuh. Dukun dibilang karomah. Ada kalanya orang pintar tetapi syirik, menggunakan ruqyah syirkiyah, tapi dia tidak sadar dia punya karomah, padahal itu dukun dengan ilmu magic. Beda banget. Nah, kalau wali Allah punya kemampuan yang disebut karomah, bukan mukjizat, Pak. Mukjizat ayatul Nabi. Kalau mukjizat itu ayatul Nabi, hanya dimiliki seorang Rasul dan Nabi. Tapi kalau karomah, manusia khusus yang ditunjuk Allah. Tapi orang yang punya karomah gak tahu kalau dirinya punya karomah. Jangan-jangan Bapak buka praktek, dibuka pengobatan karomah.
Bapak nggak tahu kalau bapak itu punya karomah. Tetapi ketika ada orang minta bantuan untuk berdoa kepada Anda, doakan anak saya sakit, baru didoakan anak itu langsung sembuh. Itu karomah. Hanya orang-orang khusus yang punya karomah. Ibu, kemarin ada seorang santri di Pati dan Lamongan pulang dalam keadaan hamil. Terus ditanya sama orang tuanya, kok kamu hamil? Mimpi. Lah kan meniru Maryam. Siti Maryam hamil karena karomahnya Allah, betul. Nah zaman sekarang hamil mimpi, OMG, hello. Mimpi apaan? Polisi curiga Pak, diselidiki, dibawa ke rumah sakit, dites. Ternyata anak yang dikandungnya itu hasil pertemuan sperma dengan sel telur. Mimpi dari mana? Setelah diusut, anak ini tak mampu untuk mengaku jujur, takut awalnya karena diancam oleh kiainya. Ternyata yang menghamili kiainya sendiri. 55 santri, 2 orang wanita santri tiap malam harus tidur dengan kiainya. Di Pati juga begitu. Ada yang hamil dikawinkan dengan santri laki-lakinya untuk menutup jejak. Ini menandakan apa? Jangan terkecoh oleh penampilan. Mentang-mentang punya pondok pesantren dianggapnya wali yang suci. Gak begitu. Jangan tertipu dengan jenggot, jubah. Karena apa? Tidak menentukan. Orang yang kita anggap sebagai dewa atau bahkan orang yang suci belum tentu karena penampilannya. Jangan lihat jilbabnya. Jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya itu dia. Sering orang kita ini terkecoh oleh materi, Pak. Sering terkecoh oleh casing dan penampilan. Jangan terkecoh dan tertipu. Allah sudah membuka jejak-jejak busuk penampilan. Kalau ternyata yang berpenampilan lebih rapi terkadang lebih jahat daripada yang berantakan. Itu kenapa mari berkaca kepada hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat uang dan penampilan, walakin yanzuru qulubikum wa a'malikum. Pertama yang dilihat adalah hati. Bu, mentang-mentang berjilbab baik, belum jilbab tapi minggir. Ada yang begitu? Halo? Ada. Kalau sudah pakaiannya seperti ini, otomatis harus berkaca akhlak dan kelakuannya juga. Baik, kita masuk materi. Siapakah wali Allah? Tadi di awal saya mukaddimah membaca surat Yunus. Surat 10 ayat 62, 63 dan 64 tentang kategori wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali Allah itu tidak pernah ada depresi, tidak pernah takut dan tidak pernah khawatir. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang yang hidupnya selalu beriman dan taat kepada Allah. Ini syarat wali Allah. Nah pertanyaannya, apa yang dilakukan hingga ia bergelar wali Allah? Amalan-amalan apa Bapak Ibu yang bisa kita lakukan hari ini hingga kita bergelar wali Allah? Ibnu Taimiyah berkata, fa'uliya Allah humul mu'minun al-muttaqun. Wali Allah itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa adalah wali Allah. Jangan sangka, jangan selalu orang yang hidungnya mancung, matanya bola, alisnya tebal, dari timur tengah, keturunan Nabi itu wali Allah. Belum tentu. Bisa jadi ibu yang pesek wali Allah. Betul. Karena wali Allah itu bukan karena mancung dan peseknya, Pak. Mentang-mentang wajah Arab itu wali Allah. Bapak pikir di Mekah itu gak ada maksiat? Ada. Di Ka'bah saja maksiatnya itu banyak,
Teman saya kehilangan uang 15 juta dicopetnya ketika tawaf. Ibu, mohon maaf, orang-orang Arab kadang pakai baju ihram kan nggak pakai celana dalam. Itu dipepet-pepet kayak gini. Itu serius Pak. Jangan dipikir di Mekah itu nggak ada maksiat. Banyak maksiat ibu. Jadi bukan karena tempat, laisa makan, bukan karena tempat, laisa nasab, bukan karena keturunan. Ingat, wali Allah adalah kullu takin, laisa binabiyin. Setiap orang yang taat, dia bukan nabi, dia adalah wali Allah. Kuncinya laki-laki dan perempuan yang taat dalam hidupnya itu adalah wali Allah. Apakah ibu bisa pulang dari tempat ini menjadi wali Allah? Tetapi apa syaratnya Ustaz? Mari kita bahas hadis riwayat Bukhari nomor 6502. Ini disebut hadis qudsi karena firman Allah yang tidak terbukukan dalam Al-Quran tapi dalam lisan Rasulullah. Jamaah, hadis riwayat Bukhari nomor 6502 ini juga disebut hadis qudsi. Bagaimana bunyi hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala qala, Allah berfirman. Ini yang disebut hadis qudsi. Di Quran tidak ada Pak. Tetapi firman Allah yang ada dalam hadis Nabi, innallaha ta'ala qala, Allah berkata, ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Man adali waliyan adantuhu bil harbi. Dibuka dengan kalimat man adali waliyan adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka ia bermusuhan denganku dan aku menyatakan perang dengannya. Masya Allah. Berarti apa Pak? Jangan sekali-kali membenci wali Allah. Jangan sekali-kali bapak melukai wali Allah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya dia bermusuhan denganku dan menyatakan perang denganku. Sampai segitunya Allah membela Anda Pak. Sampai segitunya Allah membela ibu. Orang yang menyakiti ibu, orang yang melukai ibu, mungkin dia bisa bebas dari hukuman dunia, tapi tidak dari hukuman Allah. Karena Allah sudah menyatakan bin harbi, aku nyatakan perang dengan orang itu karena dia memusuhi waliku. Apa yang membuat Allah sampai menyatakan perang Pak? Sampai membela Anda dan ibu mati-matian? Apa yang Anda lakukan? Dilanjutkan, wa ma takarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtu alaihi. Yang pertama, kunci wali Allah adalah selalu taat kepada ibadah-ibadah wajib. Wa ma takarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtu alaihi. Maka siapapun yang menjalankan ibadah wajibnya dengan benar dan sempurna, ia duduk sebagai wali Allah pertengahan yang disebut al-abrar ashabul yamin. Halo, al-abrar ashabul yamin, wali Allah yang cuma mengerjakan perintah yang sifatnya wajib. Tetapi kalau ditambah wa ma yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil, siapa yang menambahkan dengan ibadah nawafil sunnah hatta ahibbahu, dan aku sampai mencintainya, inilah yang disebut as-sabiqunal muqarrabun. Wali Allah duduk dengan peringkat pertama. Ternyata
wali Allah itu ada dua jenis. Al-abrar ashabul yamin, wali Allah pertengahan karena dia cuma mengerjakan ibadah-ibadah wajib saja. Yang ketiga, as-sabiqunal muqarrabun, wali Allah dengan peringkat pertama mengerjakan ibadah wajib ditambah ibadah sunnah. Ternyata kuncinya ibadah wajib dan ibadah sunnah itu saja, tetapi tidak diiringi dengan maksiat. Karena ada orang yang sifatnya STMJ, sholat terus maksiat Jalan. ya. Contohnya kayak ibu-ibu ini, sholat tapi ngomongin, itu dia yang nggak bisa jadi wali Allah. Tahajudnya luar biasa, jidat sampai hitam, rokaatnya banyak, tapi pagi-pagi masih ngomongin orang. Mohon maaf, itu namanya apa? Ibadah yang diiringi dengan kemaksiatan. Yang dikatakan wali Allah, ibadah wajibnya mantap, nawafilnya mantap, tanpa ada maksiat yang kita lakukan. Kalau masih diiringi maksiat, otomatis diskualifikasi. Anda dicabut gelarnya wali Allah. Maka kita berusaha menghindari maksiat. Sekecil maksiat yang kita lakukan, mendampingi ibadah, tetap saja menjauhkan dari rahmat. Bapak tahu, segala sesuatu yang berbuat dosa akan mempersempit hidup dan rezeki. Ibu, waman aqrada, siapa yang sedang biasa menjalankan kemaksiatan dan dosa, surat Toha ayat 124, maka Allah sempitkan hidup dan rezeki. Itu kenapa wali Allah selalu minggir dari perbuatan dosa dan maksiat. Ingat, saya berharap Anda duduk di as-sabiqunal muqarrabun, wali Allah dengan peringkat 1. Kalau sudah menjadi wali Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu, maka Allah berjanji, aku mencintainya. Kalau sudah aku mencintainya, Allah memberikan penghargaan kepada wali Allah. Idza sam'ahu wa yasma'u bihi, kalau dia melihat, maka pandangan yang dia lihat menggunakan pandangan mataku, kata Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, ketika telinganya mendengar, maka ia mendengar dengan pendengaranku, kata Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha, ketika tangannya bergerak, ia menggunakan gerakan tanganku, kata Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha, ketika kakinya melangkah, maka ia melangkah dengan menggunakan kakiku, kata Allah. Ditutup dengan kalimat, wa idza sa'alani la'utiyannahu, kalau dia berdoa dan meminta, doanya dikabulkan. Wala istita'ani la'udannahu, kalau ia meminta pertolongan dan perlindungan kepadaku, maka pertolonganku cepat datang hampir hidupnya. Masya Allah. Ternyata janji Allah, orang yang selalu menjadi wali Allah akan mendapat pendampingan dari penglihatan, pendengaran, tangan dan kaki. Dan yang paling penting, wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia mendoakan dan berdoa, doanya pasti dikabulkan. Saya tahu Bapak punya harapan, saya tahu Ibu punya cita-cita, saya tahu Bapak punya tanggungan, saya tahu Ibu punya cicilan. Maka kita berharap tahun ini semua hajat-hajat Allah kabulkan. Amin. Saya tahu Anda belum berhaji, saya tahu Anda ingin berhaji, saya tahu Anda ingin berangkat umroh, saya tahu Anda punya keinginan yang macam-macam. Maka jemputlah keinginan itu dengan doa dan menjadi wali. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.
ibadah yang pertama dan terbesar adalah sholat. Bapak sholat 5 waktu di masjid ya Pak? Halo, 5 waktu atau 2 waktu? Umar bin Khattab pernah sedekahkan kambing-kambingnya Pak, gara-gara sekali meninggalkan sholat asar berjamaah, gara-gara sibuk ngurusin kambing. Sekali meninggalkan sholat berjamaah sudah taubatan nasuha. Kira-kira bapak-bapak dalam hidup ini berapa kali tinggal sholat berjamaah? Banyak. Kok bapak diem Pak? Bapak tertampar ya Pak ya? Ibu, Umar bin Khattab baru sekali meninggalkan sholat asar berjamaah, disedekahkan kambing-kambingnya. Sekali saja tidak berjamaah. Nah bapak berapa kali tidak berjamaah? Kok tenang-tenang saja Pak? Ibu, wali Allah itu betul-betul innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau sudah disebutkan nama Allah bergetar Pak jiwanya. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kalau dengar adzan kejam seperti orang ayam Pak. Bapak kalau dengar adzan kejam nggak Pak? Halo, kalau dengar suara adzan Bapak kejam nggak Pak? Biasa aja kali Ustaznya. Ibu, Ibu, Ibu kalau ada suara adzan langsung tinggalkan pekerjaan, matikan kompornya, sholat dulu nggak? Enggak, nanggung Ustaz. Kok nanggung gitu loh? Jemaah, saking nanggungnya pekerjaan, sholat duhurnya 1:30. Ya Allah. Ada. Kok begitu kelakuan kita ini? Jemaah. Yang kedua sunnah rawatib Pak, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar ghairu muakkad, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Apakah rutin dikerjakan Pak? OTW Ustaz. Mulai hari ini. Ibu, tolong jangan tinggalkan rawatibnya ya. Jam 3.00 biasakan tahajud. Di waktu duha 4 rakaat sholat duha, sunat taubat, syukur wudu, perbanyak sholat. Sebab wala dzikrullahi akbar, tidak ada ibadah yang disenangi Allah pertama kecuali sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena kehidupan seseorang diukur dari sholatnya. Ada orang yang sholat tetapi tidak diterima, fawailul lil musallin, celaka. Ada orang sholat yang sholatnya langsung diterima, maka jadilah orang yang sholatnya diterima. Bu, orang yang sholat diterima pasti nggak jahat.